Untuk kuliah hari ini ada beberapa hal yang perlu didalami oleh mahasiswa. Yang pertama tadi itu misalnya konsep kepung bakul untuk menyelesaikan persoalan layanan publik di Kuburaya. Coba Anda catat. Nanti saya mau minta Anda minggu depan kuliah terakhir, saya mau cek Anda sudah selesai atau belum memahami itu. Kemudian kalau di Kebengkayang itu, konsep yang mereka tawarkan itu adalah siaga jemput bola bagi ibu hamil risiko tinggi. Jadi untuk menekan jangan sampai terjadi kematian ibu, kematian bayi, maka pemerintah Kabupaten Bengkayang pada saat itu 2015 14 begitu, melakukan satu inovasi. Dimulai dari Puskesmas Sungai Duri, maka siaga jemput bola untuk jemput bola untuk siaga ibu hamil risiko tinggi. Itu nomor 2. Nomor 3 itu adalah distribusi guru yang di Sambas itu, distribusi guru daerah untuk penyelenggaraan pendidikan di kawasan Jadi distribusi guru, insentif guru pada daerah di Kabupaten Sambas itu. Kemudian di Melawi itu ada program yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah. Jadi beberapa program itu memang kalau saya ceritakan seperti ini Anda tidak paham. Tapi kalau Anda coba telusuri melalui Google, tulisan melalui media, Anda akan paham sendiri. Jadi saya ulangi, pemerintah Kabupaten Sambas pada saat kepemimpinan Bupati Burhanuddin melakukan kebijakan menambah insentif guru yang bertugas di kawasan tertinggal terisolir ini di Kalimantan Barat. Di Kabupaten Sambas. Sehingga banyak guru kemudian menawarkan diri bahwa mereka siap untuk bertugas atau ditugaskan pada kawasan tertinggal itu. Ini kebijakan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, jadi simpulan kuliah kita malam ini, yang kedua adalah siaga jemput bola untuk mengantisipasi ibu hamil risiko tinggi pada puskesmas di Sungai Duri. Itu sampai presiden itu mengundang kepala puskesmasnya pada saat itu, Dr. Carlos Japari. Itu sekarang kalau tidak salah nyalon deh jadi wakil bupati. Tapi saya bukan kampanye ya, bukan. Saya tidak begitu kenal sama Pak Dr. Carlos. Tapi yang saya jelas pada saat beliau menjadi kepala puskesmas di Sungai Duri, melakukan kebijakan jemput bola bagi bumil resiko tinggi. Untuk apa? Untuk menekan laju, untuk menekan terjadinya angka kematian ibu karena melahirkan atau kematian anak pada saat dilahirkan. Itu dua itu langsung berhubungan dengan indikator IPM, Indeks Pembangunan Manusia, sehingga Puskesmas Sungai Duri diberi anugerah dengan Piala Citra, di mana di dalamnya terdapat uang pembinaan terhadap puskesmas sebesar 500 juta. Pada saat itu cukup besar uang sebesar itu. Kemudian kita pindah ke Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya di bawah kepemimpinan muda kemudian melakukan minimal dua hal. Yang pertama, program salju untuk menekan angka stunting dan angka balita gizi buruk. Mengapa? Karena balita gizi buruk kalau tidak diatasi itu akan mengarah pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya kemudian
merasa perlu untuk melakukan penetrasi. Penetrasi itu program yang langsung menyelesaikan persoalan stunting dan gizi buruk. Caranya apa? Dengan program salju. Nah, silakan nanti Anda cari sedemikian rupa sehingga Anda bisa memahami program salju itu apa, kemudian inovasinya ada di mana. Nah, setiap inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itulah yang disebut dengan reformasi. Jadi reformasi itu adalah perbaikan secara terorganize dan tidak dalam waktu yang lama, tetapi secara step by step yang disebut dengan incremental untuk melakukan menyelesaikan persoalan mendasar yang ada dalam masyarakat dan pemerintahan. Kemudian program kedua yang juga dianggap spektakuler itu adalah program Kepong Bakul untuk pengentasan kemiskinan. Nah, sehingga yang terakhir itu Pak Muda mendapat piagam sebagai bupati inovatif di Indonesia. Jadi kita patut bangga. Mengapa? Karena putra-putra Kalbar ternyata memiliki prestasi yang luar biasa. Nah, dengan segala keterbatasan dan ketersediaan itu, tetapi tidak menghentikan langkah melakukan inovasi, tidak berhenti melakukan reformasi sehingga berdampak kepada pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah tata kelola pemerintahan. Nah, tata kelola pelayanan publik dan pemerintahan, di mana 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, piagam itu penghargaan itu diberikan kepada Gubernur Kalbar. Itu luar biasa. Saya menganggapnya sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, siapapun nanti saudara, ketika saudara punya jabatan, saudara punya posisi, nah jangan lupa melakukan inovasi. Inovasi itu tidak mesti mahal, tapi inovasi yang hebat itu ketika dilakukan dengan murah, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Contohnya tadi itu yang sudah saya lakukan, yang sudah saya berikan pada beberapa daerah di Kalimantan Barat. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, menurut saya yang terakhir itu adalah Ali Farasman dalam konsepnya reform, administratif reform, itu lebih pada menekankan pada perbaikan administrasi pembangunan, sehingga tidak begitu top tulisannya Pak Ali Farasman, karena reform yang dimaksud Pak Ali Farasman itu adalah perubahan dari administrasi pembangunan menjadi reformasi administrasi. Jadi cuman berubah nama saja, jadi tidak terlalu spektakuler hasilnya. Tetapi si Gerald Kaiden itu sangat luar biasa karena yang bersangkutan langsung menghubungkan reformasi itu dengan kualitas pelayanan publik.